Burhanis, pengusaha mobil rental asal Jakarta tewas akibat aksi main hakim sendiri warga Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Iya, sebelum tewas, Burhanis tengah mengambil mobilnya yang digelapkan oleh penyewa. Lalu bagaimana kronologis di lokasi kejadian? Berikut laporan dari tim informan Liputan Amnesty TV dari Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai melakukan penyisiran di Desa Sumbersoko dan Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo, polisi kembali menangkap terduga pelaku pengeroyokan berujung maut yang menewaskan Burhanis. Pada 14 Juni 2024, polisi kembali menangkap 6 terduga pelaku di Desa Tompe Gunung Sukolilo. Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan dan menyerahkan diri ke polisi. Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Saya yang berada di Kabupaten Pati sejak Jumat 24 Juni 2024 langsung menelusuri lokasi pengeroyokan yang menewaskan Burhanis dan membuat 3 rekannya luka-luka. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 50 menit dari pusat kota Pati, saya tiba di Desa Sumbersoko pada Jumat sore. Dan inilah Desa Sumbersoko, lokasi pengeroyokan Burhanis yang viral itu. Inilah suasana Desa Sumbersoko. Saya sudah masuk ke wilayah Desa Sumbersoko. Ya, akhirnya saya sampai di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Di desa inilah Burhanis, bos rental asal Jakarta, tewas terbunuh karena dianiaya oleh oknum warga. Jarak saya turun di mobil saya dengan lokasi tewasnya Burhanis mungkin sekitar 200 meter. Namun saya tidak akan dulu ke TKP di mana Burhanis ditemukan tewas, tapi saya akan menuju ke lokasi pembakaran mobil. Seperti yang digambarkan beredar di media sosial bahwa lokasi pembakaran mobil yang dilakukan oleh warga itu tak jauh dari pemukiman warga di agak masuk ke hutan. Ya, disinilah lokasi dibakarnya mobil milik Burhanis dan 3 rekannya yang memang datang ke Sumbersoko untuk mengambil mobil lainnya. Nah, pada saat itu warga itu mengira bahwa Burhanis ini adalah maling atau mencuri kendaraan milik warga Sumbersoko. Namun ternyata hal itu keliru, bahwa Burhanis datang ke Sumbersoko itu berniat mengambil mobilnya yang hilang. Dan akhirnya ditemukanlah mobil Burhanis jenis Mobilio warna putih terparkir di rumah warga Sumbersoko yang tak jauh jaraknya dari lokasi ini. Namun ternyata saat Burhanis mengambil mobil tersebut, Burhanis diteriaki maling sehingga berujung penganiayaan hingga Burhanis tewas meninggal dunia di jalan yang tak jauh letaknya dari lokasi saya berdiri ini, di jalan Desa Sumbersoko. Kalau kita melihat gambaran di video yang berada di media sosial, tampak memang warga begitu marah dan membakar mobil tepat di lokasi ini. Nah, kalau kita lihat lokasi ini masih ada sisa-sisa bekas pembakaran. Kita lihat nih, masih ada sisa bekas pembakaran mobilnya. Kalau kita lihat ini kayaknya tampak depan, bagian depan mesin mobil ya. Masih ada sisanya. Di sini juga ada bagian dari radiator mobil. Jadi memang warga pada saat itu memang yang kami dapatkan informasi ya, kesaksian dari warga, memang warga marah karena Burhanis ini disebut oleh warga sebagai maling kendaraan milik warga di Desa Sumbersoko. Namun ternyata Burhanis adalah pemilik mobil yang terparkir di rumah warga Desa Sumbersoko. Saat ini mobil yang dibakar di lokasi ini sudah dibawa, dipindah oleh pihak kepolisian untuk menjadi barang bukti
dalam menangani kasus di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai dari lokasi pembakaran mobil, saya menuju rumah terduga pelaku Aris. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Di rumah inilah akar masalahnya yang jadi pemantik pengeroyokan. Ya, saat ini saya sudah berada di depan rumah Aris, tersangka yang diduga menjadi otak penganiayaan dari tewasnya Burhanis, bos rental asal Jakarta. Di belakang saya tampak rumah dari Aris, dan keberadaan mobil awalnya memang berada di depan rumah Aris. Nah, di depan rumah Aris saya melihat ada sosok seorang bapak. Nah, itu adalah orang tua dari Aris yang memang saat ini tengah menunggu kepastian dari anaknya yang tengah diperiksa atau ditangani kasusnya oleh Polda Jawa Tengah. Mungkin saya ingin berbincang sedikit. Bapak, boleh saya berbincang sebentar? Boleh, Pak. Bapak Harvin dari CTV. Bapak, bagaimana kondisi Mas Aris? Kan sudah jadi tersangka. Bapak sudah tahu infonya? Belum. Pada saat kejadian Bapak di sini? Enggak, saya di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi Bapak karena ada info, Bapak pulang? Oke. Yang Bapak ketahui tentang kasus ini seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa bercerita kepada kami. Nah, saya nggak bisa bicara, wong saya datang udah nggak ada orangnya. Kalau gambaran kasusnya terkait pengeroyokan, penganiayaan sehingga ada yang meninggal, itu Bapak tahu seperti apa gambarannya? Lah, kita ya malah datang itu, saya kan hari Minggu. Iya. Kejadian kan hari Kamis atau Jumat itu kan dia nggak tahu. Nggak tahu masa kejadian lah. Tapi ini benar ya Pak, rumah Mas Aris ya? Iya. Dan parkir mobil di sini Pak ya? Lain kali wong saya punya itu saya belum lihat. Tapi parkir mobil benar di sini ya? ini. Santai ya Pak. Mas Aris nggak ada di rumah? Oh, lagi kerja. Mas Aris lagi kerja. Nah, tapi aku nggak tahu. Saat kejadian itu ada di kamar ya. Izin aku boleh masuk ya Mbak? Izin. Oke. Ya. Sini di kamar ya. Jadi pada saat kejadian tuh tidak mendengar apa-apa yang di depan sana. Enggak. Ya. Waktu dibawa pergi itu saya di rumah dicuci piring dan nggak tahu mobil itu dibawa pergi. Tiba-tiba di luar udah rame. Dan katanya dibawa mobilnya itu dibawa pergi cepet gitu loh. Gitu sih. Itu yang Mbak tahu. Iya, Itu mobil siapa? mobil temen. Temannya Mas Aris. Mm-mm. Sedih sih, karena kan apa ya, mobilnya kan dibawa, mobil yang di sini kan dibawa, kok malah Mas Aris yang jadi tersangka gitu. Peristiwa pengeroyokan Burhanis terjadi 6 Juni lalu. Kala itu lewat pelacakan GPS, Burhanis menemukan mobil rentalnya ada di halaman rumah Aris di Desa Sumbersoko. Berbekal kunci cadangan, Burhanis kemudian mengambil mobilnya. Warga yang melihat Burhanis dan 3 rekannya sontak meneriaki mereka maling hingga berujung pengeroyokan. Posisi lokasi mobilnya di sini gitu kan. Nah, Burhanis dan rekannya yang itu akhirnya membawa mobil Lio putih ini keluar dari area ini. Dan mobil itu memang dibawa sendiri oleh Burhanis ya. Jadi Burhanis langsung membawanya menuju keluar ke arah sana. Nah, di sana ada pertigaan kan. Nah, jadi ketiga rekannya membawa mobil yang dibawa dari Jakarta, yang ujungnya dibakar ya di lokasi sana. Dia ke kiri, 3 rekannya itu kiri. Sementara Burhanis membawa mobil putih itu ke kanan. Nah, informasi yang kami dapatkan, jadi Burhanis itu langsung ke kanan, ke arah sana. Jadi mobil warna putih itu langsung dilarikan ke sana, cuma dikejar oleh warga. Nah, sama 3 rekannya lagi yang membawa mobil dari Jakarta, mereka ke arah kiri. Nah, ternyata di kiri sana itu jalan buntu.
tepatnya jalan menuju hutan. Nah, disitulah 3 rekannya itu ditangkap oleh warga hingga akhirnya dianiaya, dikeroyok oleh warga karena pada saat itu memang dituduh maling kendaraan yang memang terparkir di rumah Aris ini. Sementara Burhanis juga sama dikejar oleh warga dan tertangkap, diminta untuk balik mobilnya dan Burhanis akhirnya digeret, dibawa ke sana juga tidak jauh dari lokasi 3 rekannya yang dikeroyok dan dianiaya, dan Burhanis juga akhirnya dibawa ke arah sana dan dinyatakan meninggal dunia. Itu lokasinya, tak jauh dari sini, ke arah sana, lokasi tempat penganiayaan. Nah, setelah dianiaya, mobil yang dibawa oleh 3 rekannya dibakar di ujung hutan sana. Itu kronologis yang kami dapatkan, yang kami himpun dari berbagai informasi warga yang melihat langsung. Namun banyak warga di sini menolak untuk menjadi narasumber karena memang ketakutan. Mereka tidak mau diwawancara secara terbuka, tapi mereka memberikan penjelasan-penjelasan singkat. Kesaksian mereka melihat peristiwa yang berujung pada tewasnya Burhanis, bos rental mobil asal Jakarta. Usai viral di media sosial dan masifnya pengejaran para pelaku oleh pihak kepolisian, Desa Sumbersoko tampak sepi bak kuburan. Tidak ada keramaian warga seperti hari-hari sebelum peristiwa ini viral. Informan saya menyebut warga laki-laki di desa banyak yang pergi entah kemana. Kabarnya mereka meninggalkan desa karena khawatir ditangkap polisi. Proses penanganan kasus tewasnya Burhanis terus dilakukan polisi. Jumlah tersangka diprediksi akan bertambah. Dari kasus viral di Pati ini, ada pelajaran penting bahwa perbuatan main hakim sendiri tidak boleh terjadi lagi dan pastinya jangan gampang tersulut emosi.